Tapi kali ini kita kedatangan sosok Dewan Pengawas yang merupakan tokoh inspiratif di bidang Information Communication and Technology. Kira-kira seperti apa ya pandangan beliau mengenai TVRI langsung dari Dewan Pengawasnya? Kita tahu sekarang eranya AI. TVRI pun juga catch up dengan teknologi tersebut. Eh, Beberapa daerah mungkin Sudah. sekarang sudah menggunakan, bahkan penyiarnya ya kita diganti ya Mbak dengan Sudah dengan AI mendengarkan ya ya. Bu ya. TVRI boleh nggak sih Bu menayangkan iklan? Perkembangan teknologi itu seperti dua sisi mata pedang. Dewas itu atau Dewan Pengawas ini penjaga arah TVRI atau lebih dari itu sebenarnya perannya Bu? Saya itu selalu kagum dengan insan-insan televisi di TVRI. Sebetulnya talentanya sangat-sangat bagus. Orang-orang mengetahuinya layar buram, kemudian tidak fokus, ngeblur. Jadul gitu Iya, jadul tampilannya benar ya. Bu. Ini perlu dikasih Makanya tahu ini nih harus Bu. harus nonton TVRI, jangan judge dulu Benar ya. Bu. Tapi kalau dari kacamata teknolog ini melihatnya Ibu ketika pertama kali diamanahkan, wah ini banyak sekali nih peluang, banyak sekali tantangan, atau bahkan justru Ibu terpikirkan ini ladangnya inovasi. Hai Sobat Tapis, tanya Rumpi Solusi bersama saya Salsakina. Kali ini kita kembali berbincang bersama Dewan Pengawas TVRI. Kalau di beberapa episode sebelumnya kita berbincang bersama Pak Hadli Stefano, tapi kali ini kita kedatangan sosok Dewan Pengawas yang merupakan tokoh inspiratif di bidang Information Communication and Technology. Kira-kira seperti apa ya pandangan beliau mengenai TVRI langsung dari Dewan Pengawasnya. Nah, biasanya Sobat Tapis kalau ngobrol sama Dewan Pengawas tuh kan kaku. Tapi kali ini kita akan duduk bersama, obrolannya sih ringan, santai, full insight. Kalau gitu Sobat Tapis harus nikmatinnya mungkin sambil menikmati secangkir kopi dan teh mungkin ya. Kalau gitu langsung aja kita sapa. Halo Bu Agnes, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Salwa, apa kabar pemirsa semua? Bagaimana kabarnya Bu? Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Kalau begitu saya mau sapa Ibu dengan salam khas Lampung Bu. Itu salamnya tuh seperti ini Bu. Tabi pun maka jawabannya ya pun. Siap-siap. Gitu. Kalau gitu kita coba ya Sobat Tapis ya. Tabi pun. Iya pun, Selamat datang di Saibu Biru Waijura ya Bu Agnes. terima Ini kasih. ngomong-ngomong katanya saya dengar-dengar Bu Agnes ini pertama kali ya Bu ya datang ke Provinsi Lampung. Kalau di TVRI Stasiun Lampung ya pertama kali, dan saya senang sekali menyaksikan perkembangan-perkembangan yang ada, juga program tadi baru saja kita melakukan siaran langsung, siaran yang sangat edukatif yaitu Inspirasi Tani. Inspirasi Tani ya, Masya Allah. Kalau hari ini kan mungkin kesannya panas sekali Bu ya Lampung ya. Tapi untuk program-program acaranya menyejukkan ya Bu, karena Iya, sangat semangat, betul, luar inspiratif biasa, mungkin ya. betul. Kalau kesannya Bu Agnes gimana tuh Bu? Acara ini sangat bagus kan, TVRI ini punya slogan terdepan untuk mendukung Asta Cita. Nah, salah satunya adalah ketahanan pangan, di mana negara sekarang benar-benar concern terhadap ketahanan pangan, dan TVRI membuat acara yang sangat inspiratif dan bagus untuk menjembatani antara permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh petani, sehingga diharapkan pemerintah, kemudian masyarakat umum juga bisa memberikan kontribusi, membantu solusi, dan juga bisa terinformasikan dengan baik permasalahan tersebut. Benar banget Bu Agnes, tapi di samping permasalahan-permasalahan yang dimiliki Provinsi Lampung ya Bu, sebenarnya Provinsi Lampung ini banyak sekali loh Bu potensialnya, apalagi di bidang pariwisatanya, ada pantainya. Ini kalau Bu Agnes kan Waduh. pertama kali nih Bu datang ke Lampung, kira-kira pengen cobain wisata apa sih Bu? Wisata laut ya, karena terkenal sekali loh. Benar Bu. Saya justru melihat dari sosmed, tapi belum pernah menyaksikan sendiri. Dan kita juga tahu kekayaan wisata alam itu sangat luar biasa di Indonesia. Juga yang di Lampung ini, kalau nggak salah ada Pantai Pahawang, Ada terus Pantai kemudian Pahawang. apa ya, yang hiu-hiu itu? Iya, ada Pantai Nah, Marina. Nah, ini harus dicoba ya pemirsa ya, supaya kita juga bisa menikmati daerah-daerah
pariwisata di Lampung. Wah, benar harus wajib dicobain deh Bu. Jadi kalau gitu nanti next abis podcast mungkin kita cobain wisatanya ya Bu ya. Amin, ajak saya ya Mbak Salwa. Oke pasti Bu. Tapi sebelum itu Bu, mungkin untuk supaya kita lebih rileks juga ngobrol-ngobrol tentunya bersama Sobat Tapis juga. Di sini ada mitos dan fakta Bu nih ngomongin seputar tentang TVRI. Siap nggak nih Bu Agnes? Siap, harus siap lah. Siap ya, Bu, ya? Kalau ditantang Mbak Salwa, saya harus siap. Harus ya Bu ya. Mitos atau fakta pertama ya Bu, TVRI hanya menayangkan acara-acara yang membosankan dan kuno. Mitos atau fakta sih Bu? Jelas mitos kalau itu. Jelas mitos ya Bu. Kenapa tuh Bu? Karena sepengetahuan saya nih ya, para pemirsa juga bisa menikmati acara-acara unggulan yang dipunyai TVRI. Salah satunya yang kita sebut tadi, Mbak Salwa. Inspirasi Tani itu adalah acara yang sangat dinantikan sebetulnya bagi masyarakat di pedesaan, kemudian juga petani. Nah, ada yang lain lagi. Di edukasi itu ada acara Mari Belajar. Itu juga acara yang unggulan yang di TVRI yang bisa memberikan edukasi yang baik dan kemudian juga menjadi alternatif pembelajaran buat rekan-rekan yang mungkin juga boring atau bosen kalau belajar di sekolah. Nah, ada alternatifnya di Mari Belajar TVRI. Tentu tidak bisa mencakup semua. Ada hal-hal yang subjek-subjek yang cocok. Nah, itu bisa belajar dari TVRI juga. Kemudian juga baru saja TVRI itu menayangkan film dokumenter yang baru dirilis ya, Surat untuk Presiden, yang dibesut langsung oleh Direktur Utama TVRI kita. Di mana menceritakan mengenai kegembiraan para siswa ketika memperoleh atau mendapatkan program MBG dari Pak Presiden. Gitu. Jadi rasa syukur itu yang kemudian kita angkat bahwa ini program memang berguna untuk masyarakat. Oke, next ya Bu ya. TVRI tidak boleh menayangkan iklan sama sekali katanya. Mitos atau fakta sih Bu Agnes? Mbak Salwa, kalau yang ini pasti mitos. Karena menurut Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 itu disebutkan bahwa TVRI dapat menghimpun dana dari penyelenggaraan iklan. Kemudian juga ada turunannya, undang-undang turunannya yaitu PP nomor 11 tahun 2005 ini disebutkan bahwa penghasilan dari lembaga penyiaran publik TVRI ini salah satunya adalah berasal dari pendapatan negara bukan pajak. Jadi Bapak Ibu yang memiliki perusahaan ataupun lembaga pemerintahan atau instansi yang ingin beriklan, silahkan ke TVRI karena kami mempunyai infrastruktur seluruh Nusantara sehingga jangkauannya bisa sampai seluruh Indonesia. Oke, mantap Bu Agnes. Kalau gitu kita next ya Bu ya. Baik. Mitos atau fakta, TVRI adalah satu-satunya televisi yang wajib menyiarkan siaran parlemen dan kenegaraan. Nah, menurut Mbak Salwa ini gimana nih? Waduh, Fakta atau kira-kira mitos? ini sih fakta ya kayaknya Bu. Benar nggak sih Bu? Betul sekali, ini adalah fakta. Karena memang kita diwajibkan untuk bisa menyiarkan apa kebijakan pemerintah, kemudian acara-acara kenegaraan sehingga seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan haknya untuk melihat siaran yang ada di pusat. Oke. Dan terakhir mitos dan fakta ya Bu ya, masih tentang TVRI. Ini mitos atau fakta bahwa TVRI dikelola langsung oleh pemerintah. Benar nggak Bu? Nah, kalau ini kembali ke mitos lagi. Mitos ya, Karena Bu. kita ini lembaga penyiaran publik. Jadi tentu unsur-unsur independen dan tidak non-partisan harus ada di TVRI. Oke, jadi mitos ya Bu ya. Iya. Nah, Bu Agnes, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol tentang mitos dan fakta seputar tentang TVRI. Tapi di sini Salwa juga penasaran dan tertarik banget nih dengan background Bu Agnes yang kuat sekali di bidang teknologi dan inovasi. Kira-kira kalau kita flashback Bu nih, Ibu nostalgia di masa-masa pertama kali diamanahkan sebagai Dewan Pengawas, yang di benak pertama kali apa sih Bu yang terpikirkan? Ya, mungkin kalau boleh flashback waktu itu pas di
sesi untuk fit and proper test di DPR, memang saya ingin sekali bahwa digitalisasi yang ada di TVRI ini tidak hanya di bagian teknik saja, karena yang namanya digitalisasi itu harus inklusif di semua bidang. Gitu. Tidak hanya teknologinya, tetapi justru ke sumber daya manusianya seperti apa. Gitu. Jadi saya ingin sekali bahwa TVRI ini selalu memperhatikan dan catch up dengan teknologi. TV industri ini adalah industri yang syarat dengan teknologi. Jadi kita memang harus selalu aware terhadap perkembangan teknologi dan juga mendukung program-program pemerintah dalam upaya migrasi dari analog ke digital yang sudah kita lakukan dengan baik. Nah, nih Bu Agnes, TVRI ini kan orang mengenalnya itu adalah legendaris. Tapi kira-kira kalau dari sudut pandang teknolog ini melihatnya seperti apa nih Bu? Justru banyak sekali tantangan, peluang, atau karena Ibu ini memang expert di bidang inovasi ya Bu ya, justru melihatnya ini ladang inovasi sekali di sini. Bukan expert-expert aja, pemerhati saja. Pemerhati Jadi ya, Bu, ya? pertanyaan yang sangat bagus Mbak Salwa. Menurut saya ini merupakan peluang yang sangat baik buat TVRI. Tadi dikatakan Mbak Salwa bahwa TVRI ini adalah televisi yang sangat legendaris ya. Nah, tentu dengan adanya teknologi AI sekarang, kita terbantu sekali. Kita bisa mengenerate konten yang merupakan konten-konten heritage. Kita kan punya konten-konten yang sangat-sangat eye-catching dulu, seperti Lost Man, kemudian Siti Nurbaya. Nah, kita create lagi, kayak reborn lagi, dengan enhance penampilannya, tampilan layarnya. Gambar jadi lebih tajam. Kemudian juga bisa menggunakan AI, juga bisa digunakan sebagai pengganti penyiar. Itu sangat berguna sekali ketika ada bencana, tiba-tiba penyiar belum siap. Nah, bisa langsung digantikan dengan penyiar AI. AI. Jadi kalau misalnya diupdate nih Bu, artinya titik digitalisasi dari TVRI ini sebenarnya sudah pesat sekali perkembangannya ya Bu ya. Karena kan mungkin masih banyak orang-orang mengetahuinya layar buram, kemudian tidak fokus, ngeblur. Jadul gitu Iya, jadul tampilannya benar ya. Bu. Ini perlu dikasih Makanya tahu ini nih Bu. harus nonton TVRI, jangan judge dulu ya. Benar. Kita punya program-program yang bagus dan ada TVRI Awards loh. TVRI Awards itu sangat konten-kontennya juga sangat bagus. Mungkin juga harus juga disiarkan dan dijembatani oleh para TV di daerah gitu. Dan kekuatan kita justru juga ada di daerah. Karena yang tadi itu local wisdom itu lebih menjual dan nanti akan menjadi digital archiving yang baik buat TVRI dan juga bisa dimonetize di kemudian harinya. Benar Bu, dan bahkan bisa disaksikan melalui platform YouTube, kemudian ada TVRI Klik juga ya Bu ya. Kan ini sangat update sekali dengan merambah ke ranah digitalnya. Nah, ada tambahan-tambahan lagi kan dari Mbak Salwa. Oke, nah nih Bu, artinya tahun 2023 Bu Agnes pertama kali bergabung di TVRI sebagai Dewan Pengawas. Jadi kalau melihat kondisi nih Bu ya, kalau dianalogikan TVRI ini sebagai manusia, tuh kira-kira tipenya tuh apa tuh Bu? Lebih ke santai kah, serius, atau sebenarnya butuh perhatian khusus? Jadi banyak sekali catatannya. Waduh, saya itu selalu kagum dengan insan-insan televisi di TVRI. Sebetulnya talentanya sangat-sangat bagus. Dari segi coba kameramennya, kita punya kameramen yang handal-handal dan kemudian ya, Bu ya? betul dan kemudian juga dari segi produsernya, kan kita beberapa kali juga memenangkan awards baik di dalam negeri maupun di luar negeri di ABU. Nah, itu kan sudah membuktikan bahwa TVRI ini tidak hanya berprestasi di Indonesia, tapi juga di Asia Pasifik, bahkan di dunia. Terutama juga kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh tim direksi kita. Kemarin juga di IBU ada acara di mana direktur utama kita melakukan sosialisasi atau menyebarkan, kemudian juga men-sharekan
yang sudah dilakukan oleh TVRI, keterlibatan TVRI untuk memberikan early warning system yang tadi kita sempat bicarakan itu, ya. Dan itu diapresiasi sekali oleh EBU. Oke. Nah, dengan prestasi-prestasi kemudian potensi-potensi ya bisa kita sebut ya Bu dari TVRI ini agar supaya tetap sesuai dengan on the track-nya, itu benar tidak sih Bu? Itu fungsi dari Dewan Pengawas itu sendiri. Karena kan mungkin bisa disimpulkan Dewas itu atau Dewan Pengawas ini penjaga arah TVRI atau lebih dari itu sebenarnya perannya Bu? Pertanyaannya sangat kritis ya. Memang kita itu pertama kali bekerja, kita harus menentukan arah dari TVRI ini 5 tahun ke depan mau seperti apa. Benar. Sehingga kita membuat visi misi dan juga KDP, keputusan Dewan Pengawas. Dan keputusan tersebut itu tidak bisa kita eksekusi, kita harus bekerja sama dengan direksi, di mana direksi ini adalah tataran di operasional yang bisa mengejawantahkan apa yang dimaui Dewas, kemudian mengeksekusi program-program strategis tersebut. Nah, Bu Agnes, kan Dewan Pengawas ini artinya punya peran strategis sekali ya Bu ya di TVRI ini. Semoga ya Mbak. Lalu kira-kira apa nih Bu yang menjadi concern dari Bu Agnes sebagai Dewan Pengawas? Tentu ini berbeda kan dengan Pak Hadli Stefano kan Bu. Nah, Pernah ditanyakan ini juga ya sama Pak Hadli ya? Iya Bu, karena kan kalau dilihat dari background yang Ibu miliki, Ibu ini kan bisa dikatakan expert ya Bu ya, dibilang di bidang informasi, teknologi, komunikasi, IT ataupun teknik. Pengamat saja Mbak. Pengamat ya Bu ya. Kira-kira concernnya ke situ kah? Apa justru berbeda Bu? Ya kalau keinginan saya ya TVRI ini bisa bertransformasi digital itu tidak hanya bagian dari teknik tapi semua secara inklusif. Baik dari sisi keuangannya di Direktorat Umum, SDM, kemudian juga program Blita, itu semuanya harus melek digital gitu. Dan ini juga nanti akan menjadikan kita lebih cepat, lebih leading, karena kita bisa touch dari sisi-sisi generasi sekarang ya, bisa kita lempar ke media baru, dan tentunya mereka sangat awam atau sangat ahli gitu dengan media baru tersebut. Kemudian saya juga ingin sekali bahwa TVRI ini kedepannya itu menjadi media memang berita dan sport tentunya ya yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, di mana kita wajib untuk memberikan layanan terbaik dengan adanya siaran-siaran yang baik di bidang berita, menjadi kalibrator dari masyarakat yang menerima berita secara cepat tetapi belum tentu tepat. Nah itu kemudian juga sport kita, TV sport ini olahraga ini sangat diminati sama pemirsa, jadi fokus-fokus yang sangat bagus, dan kita juga punya 4 channel kan Mbak, satu televisi nasional, kemudian juga TV World, kemudian TV Sport, yang keempat adalah siaran lokal atau regional daerah gitu. Dan tentu dengan 4 channel ini saya harap TVRI semakin leading dan kemudian juga semakin dekat dengan masyarakat. Nah, menarik sekali nih Bu Agnes. Artinya tadi sudah disampaikan bahwa memang TVRI ini harus melek digital. Kalau dari sudut pandang Bu Agnes, kira-kira teknologi apa sih Bu yang kira-kira harus jadi prioritas TVRI harus mengadaptasi nih segera nih? Atau sebenarnya sudah bisa dikatakan sudah 10 of 10 nih Bu, udah sempurna, atau masih banyak sekali yang harus diadaptasi? Oh, nggak ada yang stagnan ya, semuanya kalau teknologi itu selalu berubah. Selalu berkembang ya Bu ya? Iya. Jadi kita juga harus adaptif dengan teknologi-teknologi yang nantinya ke depannya akan berubah. Nah TVRI selama ini juga sudah mulai catch up dengan perubahan teknologi tersebut. Salah satunya dengan AI itu ya Bu ya? Iya, AI yang tadi kita sudah diskusikan di depan, kemudian juga beberapa teknologi yang embedded di VBT itu, gitu. Oke. Nah, kalau Ibu menanggapi mengenai perkembangan AI yang sudah mulai diaplikasikan, diimplementasikan di TVRI, itu melihatnya sebagai sebuah potensi, peluang, atau justru ini akhirnya menggeser peran-peran yang SDM yang ada di TVRI, Bu, misalnya seperti penyiar, salah satu contohnya.
Sebetulnya kalau perkembangan teknologi itu seperti dua sisi mata pedang. Jadi Oke. ada benefit Hmm. atau manfaat dan ada mudaratnya. Oke. Nah, tentunya kita harus cermat mana yang bagus ya kita ambil, yang tidak ya tidak. Terutama dengan AI tersebut kan sekarang banyak loh berita-berita yang dibikin dengan AI. Dengan AI. Nah, kita juga harus berupaya untuk bisa melegitimasi dengan cara mencantumkan bahwa apakah benar ini kita secara natural atau non AI, tapi kalau kita menggunakan sumber-sumber dari AI, kemudian dari teknologi tersebut kita harus mencantumkan. Harus tetap Iya, dicantumkan. harus mencantumkan. Dan tentu itu nanti kita harus belajar juga etika menggunakan AI. Sangat perlu sekali bagi jurnalistik. Ya. Oke. Tapi kalau di depan layarnya tersendiri gimana tuh Bu Agnes? Apakah salah satu impiannya juga Bu Agnes menanamkan 5 tahun ke depan layar kaca TVRI ini digantikan semua dengan AI atau justru perlu dikolaborasikan dengan hal lain kalau menurut Bu Agnes? Ya, tentu tidak semuanya. Ya, jadi mesin sama human itu harus berinteraksi dengan baik. Ya, jadi tidak kalau feel itu bisa dirasakan oleh manusia, tetapi kalau untuk enhance gambar, kemudian juga untuk menggantikan atau menduplikasi penyiar itu bisa, tetapi kan mereka tidak bisa punya feel. Walaupun sekarang ini AI itu juga diciptakan untuk bisa mempunyai bahasa seperti bahasa kasih dengan bahasa ibu gitu, bahasa kasih luar biasa sekali kan. Nah, tapi tetap bahwa human itu harus mengendalikan. Oke deh, kalau begitu terakhir deh Bu Agnes. Kira-kira kalau bicara soal masa depan ya Bu ya, kita kan harus melihat ke depan ya Bu. Ini kira-kira TVRI mau dibawa kemana? Kalau dari kacamata Dewan Pengawas Bu Agnes. Ya, kita ini lembaga penyiaran publik, jadi memang harus berpihak ke publik. Sehingga perlu tayangan-tayangan yang berguna dan bermanfaat untuk publik. Kemudian juga untuk berkesinambungan tentu kita harus catch up atau selalu memperhatikan perubahan-perubahan baik teknologi maupun juga perubahan sistem jurnalistik kita. Sehingga keberlanjutan TVRI dapat mensupport negara dan juga mensupport publik, dalam hal ini masyarakat. Dua hal tersebut harus harmonis sehingga keberlanjutan TVRI bisa terus berjalan. Oke, mantap. Satu kata Bu untuk TVRI? Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Bu Agnes atas waktu dan inspirasinya. Sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih juga Mbak Salwa untuk waktunya bisa berbincang, kemudian juga saling berdiskusi tadi ya. Oke. Dan tentu kita sama-sama sepakat di sini Sobat Tapis bersama Bu Agnes. Tentunya kita berharap ya Bu ya TVRI bisa terus bertumbuh, berinovasi dan tentunya harus melayani masyarakat dengan maksimal. Kalau gitu Sobat Tapis sampai jumpa di Tanya Rumpi Solusi ke depannya.